Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan deskripsi rancangan pembelajaran mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama ada teori pembelajaran yang digunakan. Dalam perkembangan teori pembelajaran ada 4 teori pembelajaran yang sedang berkembang. Ada behavioristik, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Di mana behavioristik merupakan pemberian stimulus yang sudah dibuat oleh guru agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru, atau biasa disebut dengan stimulus respon. Sedangkan untuk kognitivisme adalah suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan melibatkan proses berpikir atau bernalar. Yang ketiga ada teori pembelajaran konstruktivisme. Itu adalah bahwa siswa itu mengkonstruksi pengetahuan dari pengalamannya, struktur mental, dan keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek dan peristiwa. Sedangkan yang terakhir ada humanistik. Mereka memandang bahwa belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Nah, dalam rancangan pembelajaran atau RPP ini, saya memilih menerapkan teori belajar konstruktivisme sebagai landasan dalam merancang pembelajaran. Teori konstruktivisme merupakan teori belajar yang menekankan peserta didik untuk aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan cara memahami dan memecahkan berbagai masalah dengan berusaha mengembangkan pengalaman dan ide-ide yang ada di dalam diri peserta didik. Nah, oleh karena itu, teori belajar ini dirasa sesuai dengan kondisi peserta didik dan materi pelajaran explanation text yang akan saya rancang di dalam pembelajaran kali ini. Menurut pandangan konstruktivisme, peserta didik sendiri dapat mengkonstruksi pengetahuannya dengan cara berinteraksi dengan objek dan lingkungannya dengan melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakannya. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja pada seseorang dari seorang guru, melainkan peserta didik sendirilah yang harus mengartikan apa yang diajarkan dengan menyesuaikan dengan pengalaman-pengalaman mereka. Nah, menurut konstruktivisme, pengalaman akan fenomena yang baru akan menjadi unsur yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan peserta didik. Untuk merealisasikan teori pembelajaran konstruktivisme ini, saya memilih model pembelajaran problem-based learning sebagai model untuk mengkonstruksi pengetahuan peserta didik. Kemudian untuk perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam diri peserta didik. Terdapat banyak aspek dalam perkembangan sosial seperti bagaimana anak itu memahami norma sosial, bagaimana peserta didik bisa memahami orang lain, kemudian bagaimana kemampuan bergaul di sekolah, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan juga bekerja sama dengan orang lain. Dalam rancangan pembelajaran ini, saya mengembangkan perkembangan sosial peserta didik dengan cara membagi peserta didik untuk melakukan diskusi kelompok. Jadi di sini saya akan mengorganisasikan siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. Dalam kegiatan diskusi kelompok ini, peserta didik dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan sosial seperti interaksi dengan guru dan teman, kemudian aspek bekerja sama, bergaul dengan guru dan teman, dan kepedulian dengan sesama demi kepentingan bersama dalam kelompok. Selain itu, saya juga menggunakan metode tanya jawab untuk mengembangkan aspek kemampuan bergaul dengan guru dan teman. Dalam kegiatan tanya jawab ini, peserta didik dapat terlihat bagaimana perkembangan sosial peserta didiknya dalam lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. Ini yang selanjutnya ada aspek pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada kebutuhan belajar peserta didik, di mana guru dan peserta didik itu mendapatkan keleluasaan untuk mengatur pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Di sini terdapat beberapa aspek yang harus dilakukan diferensiasi seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, penyesuaian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodasi setiap kebutuhan peserta didik.
Dalam praktiknya, guru itu harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar peserta didik sebagai landasan guru itu sendiri untuk menyusun rancangan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, berdasarkan hasil profiling peserta didik di SMA Negeri 4 Surakarta di kelas 11 IPA 3, saya telah menyusun pemetaan kebutuhan belajar peserta didik sebagai berikut. Yang pertama ada komponen gaya belajar, di situ ada visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian ada komponen minat belajar. Nah, minat belajar ini saya sesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan atau saya ajarkan, yaitu tentang explanation text. Ada 4 minat belajar siswa, ada 4 golongan besar, ada nature, ada social media atau teknologi, sport, dan culture. Di situ ada jumlahnya, bahwa yang pembelajar dengan gaya belajar visual itu yang paling tertinggi dengan jumlah peserta didik 20, kemudian auditory ada 10 peserta didik, dan paling sedikit ada gaya belajar kinestetik ada 6 peserta didik. Kemudian saya juga mendiferensiasikan rancangan pembelajaran saya berdasarkan diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, yang diferensiasi konten, guru akan menyajikan beberapa contoh explanation text sesuai dengan tema yang diminati peserta didik. Kemudian peserta didik berkelompok sesuai dengan minat belajarnya yang meliputi kelompok nature, social media, sport, dan culture. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa contoh teks itu berdasarkan dengan tema yang diminati oleh peserta didik. Yang tadi sudah saya kelompokkan, ada 4 kelompok besar, ada nature, social media atau teknologi, sport, dan culture. Kemudian diferensiasi proses. Di sini peserta didik menerima penjelasan materi oleh guru melalui beberapa macam media seperti YouTube, slide PowerPoint, dan game interaktif. Ini diferensi proses itu adalah bagaimana peserta didik itu bisa menerima pembelajaran berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi produk. Di sini peserta didik secara berkelompok menyusun dan mempresentasikan explanation text dengan tema sesuai minatnya dengan berbagai media. Di sini saya sediakan pilihan media seperti slide PowerPoint, video berbentuk video bisa diupload di YouTube. Kemudian ada pakai aplikasi Canva, gambar bergerak, comic strip, audio recorder, atau bisa secara langsung presentasi di depan kelas. Kemudian aspek yang terakhir ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar di sini karena tadi menerapkan diskusi kelompok, jadi ada pengaturan tata letak meja dan kursi di dalam kelas. Itu saya atur untuk berbentuk kotak atau berbentuk lingkaran dengan berduduk berdekatan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian untuk yang aspek terakhir ada assessment dan pengukuran. Di sini saya menggunakan 4 assessment atau penilaian. Yang pertama ada assessment diagnostik, penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Di assessment diagnostik itu digunakan untuk mengetahui learning style atau gaya belajar siswa dan juga kebiasaan belajar peserta didik. Kemudian assessment diagnostik juga digunakan untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik terhadap materi explanation text. Nah, nanti pelaksanaannya assessment diagnostik ini akan saya lakukan pada awal pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung di luar jam pelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Form. Jadi Google Form itu bisa dikirim pada saat sebelum pembelajaran, 1 minggu sebelum pembelajaran untuk merencanakan pembelajaran explanation text. Kemudian ada penilaian sikap. Penilaian sikap di sini saya telah menyusun sebuah rubrik penilaian sikap di mana aspek-aspek yang saya nilai itu merupakan aspek yang ingin saya tekankan pada penguatan pendidikan karakter peserta didik. Adapun aspek tersebut adalah aspek religius, berpikir kritis, kerjasama, dan kreatif. Aspek tersebut juga telah mengacu pada profil pelajar Pancasila yang merupakan penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, serta berfungsi sebagai usaha pengembangan SDM unggul yang bersifat holistik dan tidak berfokus pada kemampuan kognitif saja. Ada 4 aspek di situ, religius, berpikir kritis, kerjasama, dan kreatif.
Kemudian untuk penilaian pengetahuan, saya telah menyusun soal evaluasi akhir dari materi explanation text ini yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda yang akan dikerjakan melalui media quizzes. Pemilihan media quizzes ini merupakan langkah yang diharapkan mampu membuat peserta didik itu lebih termotivasi dan lebih tertarik karena soal dikerjakan dengan menggunakan kuis interaktif yang menyenangkan. Selain itu, saya juga telah menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD, di mana peserta didik akan dapat mengasah pengetahuannya terkait materi explanation text. Nah, untuk yang terakhir ada penilaian keterampilan. Di situ saya telah menyusun sebuah rubrik penilaian unjuk kerja, di mana ada 4 aspek yang akan saya amati. Ada sistematika presentasinya, ada penggunaan bahasa yang digunakan, ada ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi. Kemudian terakhir ada aspek kemampuan mempertahankan dan menanggapi pertanyaan ataupun sanggahan. Demikian deskripsi rancangan pembelajaran yang telah saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.